Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen. Perkenalkan, nama saya Friska Dini Margareta, NIM 2301020132. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Aditya Rengga Mahesa dengan NIM 2301020141 dari Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Fargatus Melaka Putri, NIM 2301020129 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini kami akan membahas tentang yaitu yang pertama pengertian sistem informasi manajemen, yang kedua manfaat dan fungsi, yang ketiga mengimplementasikan sistem informasi manajemen dengan komputer, yang keempat langkah implementasi sistem informasi manajemen dengan komputer. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan pembagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Pada intinya, sistem informasi manajemen dalam bisnis atau perusahaan bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, hingga menganalisa informasi dan kemudian disebarkan untuk tujuan yang spesifik. Pengertian menurut para ahli. 1. Joel D. Aron. Manajemen Information System adalah sebuah informasi yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam mengambil keputusan. 2. Azhar Susanto. Manajemen sistem informasi adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi dalam hal pengevaluasian, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan. 3. James O'Brien. Manajemen Information System adalah kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh user atau manusia, hardware, software, dan jaringan komputer dan jaringan komunikasi data, dan juga data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang suatu organisasi. Manfaat 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data. 2. Agar proses manajemen perusahaan bisa dijalankan dengan mudah. 3. Agar terjadi peningkatan kualitas SDM. 4. Agar biaya operasional murah tanpa mengurangi produktivitas. 5. Menjalin kualitas dan keterampilan pelaku manajemen secara kritis. 6. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pendukung sistem. 7. Mengantisipasi konsekuensi ekonomis dari sebuah sistem teknologi yang baru. Fungsi 1. Mempermudah pihak manajemen mengelola perusahaan. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. 3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya. 4. Meningkatkan kualitas SDM. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen dengan komputer. Implementasi sistem informasi manajemen dengan komputer melibatkan penggunaan teknologi komputer untuk mendukung dan mengelola berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan politik. Sistem informasi manajemen berbasis komputer terdiri dari manusia, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan data. Langkah implementasi sistem informasi manajemen dengan komputer. 1. Memahami konsep sistem informasi manajemen dan mengidentifikasi kebutuhan sistem manajemen dalam organisasi. 2. Pemilihan komponen. Memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem database yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Mengembangkan dan integrasi sistem. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen dengan komputer sehingga dapat mengelola dan mengakses informasi yang diperlukan. 4. Training dan dukungan. Memberikan pelatihan dan dukungan pada pengguna sistem informasi manajemen untuk memahami cara menggunakan sistem dan mengoptimalkan dalam proses manajemen. 5. Evaluasi dan pengujian. Melakukan evaluasi dan pengujian sistem informasi manajemen untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam membantu organisasi dalam menjalankan transaksi dan mencapai tujuan.
Ini adalah contoh video dari materi yang sudah kami sampaikan, yaitu sistem informasi manajemen, yang contohnya terdapat pada penerapan sistem informasi di minimarket. Dalam proses pembelian di minimarket, terdapat dua pelanggan, yaitu pelanggan yang membeli secara langsung dan pelanggan yang membeli secara online. Pelanggan yang membeli langsung akan datang langsung ke minimarket, membeli produk yang diinginkan, membayar langsung dan meninggalkan minimarket. Sementara bagi pelanggan yang membeli online, pelanggan mencari produk yang diinginkan melalui katalog web minimarket, melakukan pembayaran secara elektronik. Setelah itu, toko akan mengemas barang yang dibeli dan mengirimkannya kepada pelanggan. Ini merupakan contoh tampilan web atau katalog minimarket yang dapat diakses oleh pelanggan. Supplier to inventory. Di sini menjelaskan bagaimana sistem bekerja berkaitan dengan supplier dan kebutuhan stok barang. Dalam sistem yang dijalankan dalam minimarket ini, memungkinkan supplier untuk mengakses dan mengecek stok persediaan dalam minimarket. Hal ini bertujuan agar produk tidak sampai kosong. Dalam hal ini, sistem dirancang bahwa setiap supplier akan memiliki akun sendiri yang mana dengan menggunakan akun tersebut, supplier dapat terhubung dengan informasi persediaan produk di minimarket, sehingga dapat memperkirakan kapan harus mensuplai kembali produk ke minimarket. Inventory to supplier. Ketika persediaan atau stok produk hampir kosong, maka sistem komputer di minimarket akan memberikan pemberitahuan kepada divisi operasional untuk melakukan pengadaan barang ulang dan mengirimkan pemberitahuan kepada supplier untuk menyiapkan pengiriman produk. Setelah disetujui oleh manajer operasional lewat sistem, maka supplier akan langsung bisa mengirimkan produk ke minimarket. Kasir memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menginput data penjualan, yang kedua tempat aktivasi member customer, dan yang ketiga pembayaran. Yang dibeli customer melalui kasir akan terhubung langsung dengan inventory system. Kemudian secara otomatis mengurangi data persediaan yang terdisplay dalam sistem inventory. Selain melakukan pembelian langsung, customer juga dapat membeli secara online melalui aplikasi. Di dalam aplikasi ini, customer juga dapat mendaftarkan diri menjadi member dan melakukan aktivasi melalui kasir. Customer yang menjadi member akan mendapatkan berbagai keuntungan dalam berbelanja offline maupun online. Namun, customer tidak diharuskan menjadi member untuk dapat memakai aplikasi ini. Keuntungan memakai aplikasi yaitu customer akan mendapat pemberitahuan diskon secara langsung, customer juga dapat melakukan pembayaran secara online, customer juga dapat melakukan pembelian secara online. Keuntungan menjadi member adalah customer dapat membayar secara cash on delivery dalam pembelian online, customer juga mendapatkan harga spesial dalam setiap pembelian, dan fasilitas free delivery dalam nominal pembelian tertentu. Pembayaran yang dilakukan customer akan terekam dalam sistem melalui kasir dan akan secara otomatis akan ditambahkan dalam data penjualan. Operasional sistem ini akan secara otomatis merincikan barang yang terjual dan barang yang tersisa di gudang beserta besarannya dalam nominal uang, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan bahan untuk pembuatan laporan keuangan. Marketing dapat memberikan informasi terkait kebijakan target penjualan di masa mendatang, sehingga pihak operasional dapat menentukan strategi yang efektif untuk mendukung pihak marketing. Melalui sistem ini, pihak operasional dan marketing dapat bertukar informasi dan juga dapat mengadakan rapat secara online. Pemasar ke pelanggan. Barang yang dibeli oleh customer melalui offline maupun online melalui aplikasi akan tercatat secara otomatis ke dalam sistem yang terhubung dengan pihak marketing perusahaan. Pihak marketing dapat melihat barang jenis apa yang paling laku dan barang jenis apa yang kurang diminati. Dari situ, pihak marketing dapat mengambil keputusan terkait pemberian diskon, promosi, dan lain-lain.
marketing juga dapat melacak member supermarket terkait barang apa yang paling sering dibeli, sehingga pihak marketing dapat mengatur agar barang jenis itu dapat dimunculkan di beranda aplikasi customer sebagai barang yang mungkin diminati customer. Selain itu, pihak marketing juga dapat menambahkan display barang yang sedang populer dalam aplikasi membernya. Secara umum, fungsi sistem ini adalah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pihak marketing dalam pengambilan keputusan. Bagian operasional akan membuat data dan informasi yang diperlukan untuk dilaporkan kepada CEO. CEO akan mendapatkan informasi dalam bentuk laporan jadi yang berisikan data yang dibutuhkan dari divisi-divisi dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.